Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuliana, NIM 2005040004, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penghitungan PPN, PPH, PPNBM, dan PBB, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Pajak dengan dosen pengampu Bapak Irman. Baiklah, langsung saja kita lihat ke video berikut ini. Pengertian PPN, yang dimana PPN adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai barang dan jasa yang timbul pada saat terjadinya penyerahan di daerah pabean Indonesia. PPN dikenakan atas pertambahan nilai barang dari barang yang dihasilkan atau diserahkan oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya, fungsi PPN. Fungsi PPN adalah yang pertama, untuk perhitungan kekurangan pajak atau kelebihan pajak. Yang kedua, sebagai fungsi anggaran. Yang ketiga, sebagai fungsi regulasi pemerintah. Yang keempat, sebagai fungsi stabilitas penerimaan negara. Dan yang kelima, sebagai fungsi pembiayaan negara. Tarif PPN. Sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, disebutkan besar tarif PPN adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri. Yang kedua, tarif khusus 0% diterapkan atas ekspor BKP, berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor JKP. Yang ketiga, tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5%, dan paling tinggi 15%, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Sedangkan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang HPP ini, besar tarif PPN adalah 11% dan 12%. Tarif pajak pertambahan nilai terbagi menjadi dua, yaitu tarif umum dan tarif khusus. Seperti yang sudah disebutkan di atas, berlakunya kenaikan tarif PPN terbaru dalam Undang-Undang HPP tersebut dilakukan secara bertahap, yakni yang pertama, tarif umum, yang dimana tarif PPN 11% berlaku mulai 1 April 2022. Tarif PPN 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025. Yang kedua, tarif khusus, yang dimana tarif khusus untuk kemudahan dalam pemungutan PPN atas jenis barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final, misalnya 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha yang diatur dengan PMK. Contoh PPN. Pengusaha kena pajak PT Buah menjual tunai barang kena pajak kepada pengusaha kena pajak PT Jaya dengan harga jual 15 juta rupiah. Hitunglah pajak pertambahan nilai yang terhutang. Rumus PPN. PPN dipungut sama dengan tarif kali dasar pengenaan pajak atau DJP. PPN dipungut sama dengan 11% dikali 15 juta rupiah sama dengan 1.650.000 rupiah. PPN sebesar 1.650.000 rupiah tersebut merupakan pajak pengeluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak PT Buah. Sedangkan bagi pengusaha kena pajak PT Jaya, PPN tersebut merupakan pajak masukan. Selanjutnya, pengertian PPH. PPH atau pajak penghasilan adalah jenis pajak yang dibebankan kepada orang pribadi maupun badan usaha atas penghasilan yang diterima. Contoh PPH. Pak Budi bekerja di salah satu perusahaan swasta dengan penghasilan 15 juta per bulan. Setiap bulan ia mendapatkan tunjangan jabatan sebesar 1.500.000 dan premi asuransi 1.500.000. Namun, setiap bulan, Pak Budi harus membayar 5% dari pendapatan brutonya untuk biaya jabatan, serta 600.000 untuk biaya pensiun. Pak Budi sudah menikah dan memiliki 1 anak, dan istrinya sudah bekerja. Berapa PPH yang harus dibayarkan Pak Budi tiap bulannya? Nah, yang pertama, cari bruto. Penghasilannya yaitu 15 juta. Tunjangannya 1.500.000, premi 1.500.000, bruto 18 juta. Selanjutnya yang kedua, cari pengeluaran dari penghasilan. Biaya jabatan 5% dikali bruto 18 juta. Hasilnya
900.000 dan biaya pensiun 600.000. Selanjutnya, dijumlahkan biaya jabatan ditambah biaya pensiun 1.500.000. Nah, dan akhirnya kita dapat tahu nih penghasilan Pak Budi 16.500.000 satu bulan. Kemudian 16.500.000 dikalikan 12 bulan. Hasilnya 198 juta. Berarti penghasilan Pak Budi selama setahun itu 198 juta. Kemudian kita hitung PTKP-nya. Pak Budi sudah menikah dan mempunyai satu anak dan istrinya bekerja. Berarti 112.500.000. Selanjutnya menghitung PKP-nya, yaitu pendapatan per tahun dikurang total PTKP-nya. Yang berarti pendapatan per tahunnya 198 juta dikurangin PTKP-nya 112.500.000. Jadi hasilnya itu 85.500.000. Nah, 85.500.000 yang berarti ini kan lebih dari 50 juta. Yang berarti penghasilan yang dikenai pajak adalah 15%. Jadi cara hitungnya bukan langsung 15% dikali jumlah PKP-nya. Jadi yang pertama hitung dulu 5% dikali 50 juta. Sama dengan hasilnya itu 2.500.000. Selanjutnya 15% dikali 85.500.000 dikurangin 50 juta. Jadi hasilnya 5.325.000. Selanjutnya 5.325.000 ini ditambah 2.500.000. Hasilnya adalah 7.825.000 per tahun. Dibagi 12, berarti Pak Budi pajak penghasilannya yaitu 652.083 dalam satu bulan. Selanjutnya pengertian PPNBM, yang dimana pajak penjualan barang mewah atau PPNBM adalah pajak yang ditujukan terhadap segala bentuk proses impor atau jual beli barang-barang yang masuk ke dalam golongan mewah. Fungsi PPNBM. Yang pertama, PPNBM adalah penyeimbangan pembebanan pajak antara kalangan atas dan masyarakat umum. Yang kedua, PPNBM sebagai pengendali konsumsi BKP barang mewah. Yang ketiga, PPNBM adalah bentuk pelindungan pemerintah terhadap produsen kecil dan menengah. Dan yang keempat, PPNBM berkontribusi terhadap penerimaan negara. Selanjutnya, tarif PPNBM berdasarkan PMK nomor 33/PMK 10/2017, tarif PPNBM besaran kenaan pajaknya bervariasi tergantung golongan atau kelompok BKP yang diperdagangkan. Besaran kenaan pajaknya berada di kisaran 10% hingga 125%. Contoh PPNBM. Agus menjual sedan diesel 1800 cc dengan harga 200 juta. Barang tersebut merupakan BKP yang tergolong mewah dengan tarif PPNBM sebesar 40%. Hitunglah berapa BPK yang dikenai pajak yang harus dipungut oleh Agus. Rumus PPNBM. PPNBM sama dengan tarif PPNBM dikali DP PKB atau dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor. DPP yaitu 200 juta, PPN 11% dikali 200 juta sama dengan 22 juta. PPNBM 40% dikali 200 juta sama dengan 80 juta. Jadi jumlah yang harus dibayar yaitu 302 juta. Pengertian PBB. Pajak PBB adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Tarif PBB. Tarif PBB terbaru naik seiring berlakunya Undang-Undang HKPD yang disahkan Presiden Joko Widodo pada awal 2022. Merujuk pasal 41 Undang-Undang HKPD, besar tarif PBB P2 paling tinggi 0,5%. Sedangkan tarif PBB P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Rumus pajak PBB. Rumus perhitungan pajak PBB adalah yang pertama, PBB sama dengan tarif 0,5% dikali nilai jual kena pajak. Yang kedua, rumus NJKP.
sama dengan 40% dikali nilai jual objek pajak dikurangin NJOP TKP. 40% apabila lebih dari 1 miliar, 20% apabila kurang dari nilai tersebut. NJOP TKB sama dengan 12 juta. Atau dengan kata lain, nilai PBB sama dengan 0,5% dikali 40% dikali NJKP. Contoh PBB, PT Makmur memiliki lahan yang luasnya 800 meter persegi dengan harga jual 700.000 per meter. Di atas tanah berdiri bangunan yang luasnya sebesar 650 meter persegi dan mempunyai nilai jual 800.000 per meter. Apabila ditetapkan nilai jual kena pajak sebesar 40% dan NJOP TKP daerah tersebut 12 juta, berapakah besarnya PBB yang ditanggung PT Makmur? Langkah pertama, hitung NJOP tanah dan bangunan. Tanah 800 meter persegi dikali 700.000 sama dengan 560 juta. Bangunan 650 meter persegi dikali 800.000 sama dengan 520 juta. NJOP bumi dan bangunan 1 miliar 80 juta. Langkah kedua, hitung NJKP. NJKP sama dengan 40% dikali NJOP dikurangin NJOP TKP. 40% dikali 1 miliar 80 juta dikurangin 12 juta sama dengan 40% dikali 1 miliar 68 juta sama dengan 427 juta 200.000. Langkah ketiga, hitung PBB. PBB sama dengan 0,5% dikali NJKP sama dengan 0,5% dikali 427 juta 200.000. Hasilnya yaitu 2.136.000. Baiklah, sekian video kali ini mengenai penghitungan PPN, PPH, PPNBM, dan PBB. Saya tutup dengan terima kasih.